kalau kita sudah menyepakati nilai-nilai, kita itu keluarga kita nggak akan prentik gitu, nggak akan misalkan, wah tetangga beli mobil, wah panas gitu kan, atau nanti keluarga pasang pagar baru atau apa gitu ya, atau hal-hal apa gitu ya, karena mungkin itu bukan nilai keluarga kita maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terada tunduh itunya. Ini video keempat, video refleksi 10 tahun pernikahan antara DNWK. Ya Robiah Al-Adawiyah. Jadi kita di video ini mau bahas satu pertanyaan ini. Ada pertanyaan dari khalayak. Dari mungkin ada teman yang nanya itu di Instagram, ini pertanyaannya gimana sih? Jadi pertanyaannya itu isinya apa visi hidup masing-masing dan sebelum nikah? Waktu sebelum nikah kan masing-masing punya visi hidup tuh. Terus gimana caranya membangun visi hidup bareng atau mencari jalan tengah antara kita berdua setelah pernikahan? Harus dibagaimanakan? Gimana tuh? Apa yang kita lakukan? Ngobrol Ya. Itu komunikasi, ngobrol gitu ya. Terus nanti karena pada dasarnya kita punya ini kasus kita lah ya. Kalau kasus kita karena punya nilai yang sama, jadi gampang aja. Langkah pertama menentukan keluarga dulu ya, gitu kan. Sebelum visi kan emang kan goalnya, tentukan goal, terus baru dirinci. Kan ketika berkeluarga prosesnya beda, karena kan sambil dijalani. Bahkan kita tidak tahu akhirnya di mana gitunya, apa sampai akhir hayat atau bisa berpisah di tengah-tengah gitu kan. Jadi jalan kita mah di tahun kita aja baru tahun kedua bahas soal visi. Jangan orang buka visi itu sih. Visinya ada. Pada prakteknya masih sebetulnya menurut saya. Sebelum berkompromi ya dengan keadaan. Baik kompromi. Itu kompromi karena memang tadi ada arah yang mungkin agak berbeda karena ini dua pasangan kan ada dua orang ya. Kita pasangan, dua orang harus jadi pasangan. Oke, saya punya visi pengen A, B, C, D. Ketika sendirian ya kita nggak perlu kompromi karena kita sendirian ya. Misalkan menikah kan antara satu to become one. Itu jadi ada kompromi. Terus punya anak satu ada kompromi lagi. Punya anak 2, 3 ada kompromi lagi termasuk juga usia. Jadi visi itu mungkin arahnya sama ya, tapi langkah-langkah mungkin akan sedikit berbeda menyesuaikan dengan tadi. Bukan kompromi dalam arti directionnya atau arahnya yang diubah ya, tapi mungkin kepada strategi pencapaian dan timingnya ya. Target. Pertama kita kan nggak terlalu fokus di sini sih. Soalnya kan bikin rencana per tahun, jadi dijalani aja. Tidak terlalu visioner. Iya, ada bayangan tapi tidak jadi patokan utama gitu. Jadi lebih menjalani dari hari ke hari, dari tahun ke tahun kan. Misalkan dulu bikin resolusi tahunan, ya tahun ini mau ini, tahun ini mau ini, tahun ini mau ini. Ya tidak tercapai semua, ada sih yang tercapai. Tapi intinya nggak ngoyo lah ya. Gitu. Intinya tapi kan kita membicarakan, merencanakan. Kita tahun ini sebagai sebuah keluarga seperti apa. Tapi yang paling dirasakan terutama ketika dirimu tidak ada yang menjaga kita masih tetap di track yang sama itu kan sebenarnya mah value, nilai bersama, nilai keluarga yang sama. Di tahun kedua apa ketiga pas bahas soal artikelnya 3 big question ya.
kita tuh ciri khas keluarga kita apa? Dulu kan kita sederhana, oke, sederhana, terus jujur, terus ini tidak ada, jadi sederhana dan jujur. Oke, itu jadi nilai gitu kan. Kita amat sangat menghargai kejujuran dan sikap sederhana lah gitu, kesederhanaan. Nah itu yang akan menyatukan ya, menjaga kita agar di jalan yang sama gitu. Jadi nggak frantic gitu, nggak kacau. Jadi ketika akan memutuskan atau memutuskan akan melakukan apa, mengambil langkah apa, kita tuh patokannya ke situ. Ini berlebihan ya gitu kan. Terus ketika kita tidak setuju ya ngomong jujur kalau kita nggak setuju, ini soalnya ini gini. Oke, sesuai nggak sama nilai hidup kita ya? Dari barang, maksudnya dari hal yang bentuknya material sampai yang imaterial gitu. Itu kan semacam remstra gitu. Jadi ceritanya waktu awal-awal pernikahan itu kan saya terutama menemukan sebuah artikel dari Patrick Lencioni yang salah satunya itu adalah bahwa poinnya bahwa keluarga itu sebetulnya satu organisasi kan, satu corporate ya, satu ya kumpulan orang organisasi kan. Dan biasanya dalam sebuah organisasi itu supaya jelas pencapaiannya harus ada rencana strategi, visi misi itu yang dibangun dari nilai-nilai bersama. Ya ada core values, karena dalam perusahaan juga sebetulnya ada kayak gitu. Ada apa sih nilai perusahaan kita gitu kan. Nah, ya si Patrick Lencioni itu kan menulis di Harvard Business Review kan. Itu jadi sebuah buku juga ya pada akhirnya. Tapi saya baca artikelnya di Harvard Business Review. Tapi menemukan itu dan ternyata itu sangat relevan gitu. Di situ diajarkan bahwa kalau misalkan kita mengelola perusahaan, mengelola organisasi, kita harus menyepakati nilai-nilai sebuah perusahaan atau korporasi atau organisasi. Mengapa sebetulnya dalam sebuah keluarga yang itu adalah organisasi juga terkecil, kenapa kita tidak mendekati dengan pendekatan yang sama? Artinya menentukan core values, membuat remstra, perencanaan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan si Patrick Lencioni itu menyarankan supaya tidak frantic gitu ya, tidak sebuah keluarga itu tidak kacau, maka kita harus ini minimal antara suami itu menyepakati ini keluarga kita itu ciri khasnya apa sih, atau nilai-nilai yang kita pegang itu apa. Dan sarannya itu bahwa nilai-nilai itu tidak berasal dari ruang kosong, artinya kita nggak bikin, tapi justru kita menyamakan apa sebetulnya karakter masing-masing, prinsip masing-masing, nilai yang dipegang oleh saya sebagai pribadi, istri sebagai pribadi ya. Itu sebetulnya karakternya seperti apa, nilai-nilainya seperti apa kita. Nah tentunya kan kalau misalkan namanya jodoh, kita tahu ada konsep kufu gitu kan, namanya jodoh itu ya karena nyambung kan, pasti mungkin ada banyak prinsip yang sama. Dan waktu itu kita sepakati beberapa hal gitu ya. Tadi yang sampaikan oleh dia itu bahwa pertama kita itu keluarga, bukan keluarga cemara ya, tapi keluarga yang sederhana gitu. Kita nggak mau terlalu show off, nggak mau terlalu macem-macem gitu ya, pokoknya ya apa adanya lah gitu. Nah ini sih ya kurang lebih gitulah, cuma temaksaker gitu kan. Hanya ya kita kejujuran prioritasnya pada akhirnya mah. Iya. Kita lebih melihat hal-hal yang substansial lah, atau ya maksudnya seperlunya yang kalau bisa sederhana, ngapain kita ribet-ribet gitu. Jadinya kalau yang simpler deh. Simpler itu. Nah itu sebetulnya kalau menurut, balik lagi ke tadi si teorinya Patrick Lencioni itu, kalau kita sudah menyepakati nilai-nilai kita itu, keluarga kita nggak akan frantic gitu, nggak akan misalkan wah tangga beli mobil, panas gitu kan, atau nanti keluarga pasang pagar baru atau apa gitu ya, atau hal-hal apa gitu ya, karena mungkin
itu bukan nilai keluarga kita, maksudnya belum jadi prioritas di rumah, iya. Di keluarga kita itu belum jadi prioritas atau tidak jadi bukan prioritas gitu. Iya. Jadi setelah menyamakan nilai, lanjutannya itu ke prioritas. Jadi saling nyambung gitu kan. Kayak saya milih di rumah gitu kan. Ya karena memang Iya. prioritasnya rumah dulu. Jadi saya tuh menunda dulu rencana masa depan saya tuh. Oh, ya nanti ini itu dulu. tuh kaitannya gitu. tuh, misalkan soal itu ya, misalkan karena saya kan sebagai suami sebetulnya tidak membatasi istri kamu harus di rumah gitu ya, jangan kerja atau apa, saya sebetulnya enggak gitu seperti itu. Tapi kalau berharap mah ya ada harapan gitu ya, fokus ke keluarga dulu. Tapi ternyata nilainya dia ya sama. Maksudnya itu nilai itu kita sepakat itu supaya kita bisa menghindarkan diskusi-diskusi yang detail gitu, karena mungkin kita tadi keluarga gitu ya cuma. Ya kan misalkan prioritas itu bukan berarti saya menggugurkan jadi nggak bahas. Apa ya? Jadi misalkan begini, bukan berarti saya menggugurkan atau menghapus mimpi, tapi menunggu saat yang tepat gitu. Kayak misalkan sekarang saya punya rencana dalam usia sekian tahun ingin ini. Ternyata kita berkeluarga, ternyata saya menikah, terus punya anak kedua yang ternyata juga kembar. Jadi banyak hal itu mundur ya, ditunda, banyak hal yang ditunda. Dan yang lain mah ada punya anak tapi tetap bisa kerja. Saya bingung saya. Karena saya memilih itu gitu ya, kenapa memilih itu, gitu. Berkaitan sama ini sebenarnya pertama pilihan pribadi, kedua sebenarnya kalau saya anak itu kan lab laboratorium pribadi saya gitu. Jadi sebenarnya punya anak, terus membesarkan sendiri, mengurus semua sendiri. Pertama, saya empati sama ibu saya, gitu kan. Jadi bisa berempati lah dengan ibu saya, intinya gitu. Kedua, saya melihat bahwa anak-anak saya itu, kehidupan rumah, itu laboratorium pribadi saya, gitu. Jadi bukan berarti cuma ngurus aja. Ya pokoknya kayak saya kan nggak ada helper ya, nggak pakai jasa asisten gitu. Jadi semua saya kerjakan sendiri. Saya bisa berempati sama orang-orang yang pertama kondisi sosial ekonominya mungkin lebih kurang dari kita gitu kan. Terus kedua, saya ngerti capek di rumah tuh kayak gimana. Ya pokoknya ngurus anak tuh gimana sama sendiri. Terus saya tahu lah gitu bolong-bolong, bangor-bangornya anak tuh gimana, centil-centilnya gimana. Jadi itu juga jadi bahan observasi gitu. Jadi bukan berarti yang ngurus gitu aja gitu. Cuma jadi bahan observasi itu yang makhluk tiga itu. Tapi saya tuh yakin bahwa apa yang saya dapatkan saat ini tuh bisa jadi bekal nanti gitu. Jadi waktu saya profesi itu saya nggak kosong gitu. Saya punya input, saya punya modal informasi. Kalau misalkan saya ngambilnya psikologi perkembangan tuh saya tuh udah ada pengalaman nyata dari 3 jenis anak yang karakternya beda-beda itu, perkembangannya bagaimana, yang ini begini, ternyata di usia segini, kalau di teorinya begini, ternyata faktanya begini gitu. Jadi itu input juga gitu. Jadi pas mulai itu nanti nggak kosong-kosong banget. Soalnya saya pernah ketemu juga sama adik kelas saya, jadi dia lulus S1 langsung S2. Ya oke, secara teori keren lah. Tapi pas implementasi gitu ya, terus kan banyak tuh kalau S2 berarti pertanyaannya udah ke bagaimana, how gitu, udah nggak cuma apa. Jadi masih bingung gitu karena masih meraba-raba emang gimana ya. Jadi belum melihat dunia yang sesungguhnya gitu. Jadi wawasan, bahasan. Karena kan dia itu pengen jadi psikolognya profesional gitu.
Tapi harus ngambil ya, magister profesi. ya mau kuliah lagi intinya, tapi ditunda karena pengennya punya anak, kita punya anak itu kita jadi punya pengalaman real gitu gimana ngurus anak. Banyak sih, pernah ada yang nanya kenapa teteh nggak kerja sih. Nah itu Adik kelas saya yang dulu satu kosan pernah nanya. Saya jawab, kenapa saya nggak kerja? Kan bisa di subkontrak itu ngasuh anak. Oh tidak. Ya kan? Kalau ini kan pendapat pribadi ya. Kalau Bisa di helper, ada yang bisa di hire ya. Yang lain kayak gitu. Jadi tidak perlu berkorban seberat ini saya.